Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari tentang kaifiatnya, ini tentang kaifiat sholat. Beberapa bab sebelumnya, empat bab sebelumnya tentang mengangkat tangan, yang ternyata itu ya, tentang mengangkat tangan ini dari dulu itu banyak perbedaan, sampai Imam Al-Bukhari sendiri menulis satu kitab khusus tentang bab mengangkat tangan di dalam sholat. Nah, adapun di dalam kitab Sahihnya, kitab Sahih Bukhari tentang mengangkat tangan ini, Imam Bukhari sampai 4 bab, yaitu bab ke-80, mulai dari bab 83, 84, 85, dan 86. Membandingkan gitu ya dengan bab sekarang ini, bab ini nih, bab ke-87 berarti sekarang babu wad'il yumna alal yusro, bab meletakkan kanan di atas kiri. Terjemah harfiahnya meletakkan kanan di atas kiri. Tangan kanan gitu ya di atas tangan kiri. Ini cuma satu bab. Nah, tapi tentang mengangkat tangan kemarin ada sampai 4 bab gitu ya Imam Al-Bukhari. Mulailah kita bab ini nih ya, bab ke-87 sesuai dengan urutan amal ya, urutan amal di dalam sholat. Setelah mengangkat tangan itu kemudian wad'ul yumna alal yusro, yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, artinya setelah mengangkat tangan gitu ya, mengangkat tangan yang namanya mengangkat, artinya yang mengangkat itu dari bawah ke atas. Mengangkat tangan. Nah, setelah terangkat seperti ini, apa terus di sini? Ya, apa terus itu tangannya di sini di atas seperti ini? Nah, ternyata mengangkat tangannya itu hanya sesaat. Nah, hanya mengangkat. Nah, kemudian apa gitu, tangan ini setelah diangkat ternyata kan bukan diangkat terus bertangannya ada di sini. Mengangkat tangannya itu hanya sesaat gitu ya, setelah mengangkat kemudian diletakkanlah tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, itu urutan amalnya, mengangkat tangan setelah diangkat kemudian. Jadi tidak diangkat kemudian terus tangannya berada di sini, hanya sesaat gitu ya mengangkat tangannya. Setelah mengangkat tangan kemudian tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Nah, itu perlu penjelasan gitu ya, seperti apa ya, bagaimana prakteknya ya, bagaimana kaifiatnya gitu ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, babnya demikian ya, bab 87. Babu wad'il yumna alal yusro, bab meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Seperti juga angkat tangan. Kalau kita melihat prakteknya, banyak orang yang mengerjakan sholat. Nah, juga hal ini, bab ini, amalan ini, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya juga ada beberapa amalan.
Hadisnya dulu yuk kita baca ya. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala kanan nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu yadahul yumna ala zira'ihil yusra fis salat. Redaksi hadisnya sampai di situnya pendek. Qala Abu Hazimin la a'lamuhu illa yanmi zalika ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ismailu yunma zalika walam yakul yanmi. Ini enggak ada kaitan sih ya. Yang kalimat terakhir barusan tidak terkait dengan pembahasan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, redaksinya seperti ini ya, Sahal bin Sa'ad nih, kanan nasu yu'maruna. Ini Sahal bin Sa'ad ini sahabat gitu ya. Ketika dia mengatakan seperti ini, dia mengatakannya kepada muridnya, kepada generasi tabi'in, generasi di bawahnya. Dalam rangkaian sanadnya yaitu Abu Hazim. Jadi Sahal bin Sa'ad mengatakan hal ini kepada Abu Hazim. Abu Hazim ini tabi'in ya, generasi di bawah sahabat. Sahal bin Sa'ad nih mengatakan kanan nasu yu'maruna. Dulu orang-orang itu diperintah. Nah dulu itu artinya di zaman Nabi ini ya. Dulu bahasa kitanya demikian ya. Dulu orang-orang itu diperintah. An yadha'ar rajulu. Nah ini huruf tafsir namanya kalau dalam bahasa Arab. An di sini huruf tafsir yang maknanya apa yang terletak setelah an. Grammar bahasa Arab. Tata bahasa Arab. Dulu orang-orang itu diperintah. Nah sampai di situ belum jelas, berarti perlu tafsir, perlu penjelasan. Ya makanya sekali lagi nih ya. Ini redaksi hadis ini perkataan Sahal bin Sa'ad namanya. Sahal bin Sa'ad itu seorang sahabat. Dia mengatakan redaksi hadis ini perkataan Sahal bin Sa'ad. Nah, Sahal bin Sa'ad mengatakan hal ini kepada muridnya, kepada Abu Hazim namanya. Dia ini seorang tabi'in. Artinya ketika ketika Sahal bin Sa'ad mengatakan hal seperti ini kepada tabi'in itu setelah Rasulullah tidak ada. Ya setelah Rasulullah SAW tidak ada, Sahal bin Sa'ad mengajarkan gitulah sesuatu kepada tabi'in. Ini nih di dalam hadis ini. Nah Sahal bin Sa'ad mengatakan demikian barusan. Dulu orang-orang itu diperintah. Artinya dulu orang-orang yang dimaksud orang-orang itu adalah para sahabat. Dan diperintahkannya itu diperintah oleh Nabi berarti. Tapi isi perintahnya belum disebutkan. Apa? Diperintah apa? Kanan nasu yu'maruna. Dulu orang-orang ya para sahabat itu diperintah. Belum jelas sampai di situ. Diperintah apa? Kemudian diberilah penjelasan yaitu an yadha'a rajulu, makanya pakai huruf tafsir. Annya itu huruf tafsir yang maknanya kalimat berikutnya itu adalah tafsir atau penjelasan dari yang sebelumnya. Yang sebelumnya
yaitu kata-kata dulu orang-orang itu diperintah. Nah itu yang dijelaskan, diperintah apa? An yado'ar rajulu, karena berikutnya bukan orang-orang lagi, tapi kalau bahasa Arabnya seseorang atau setiap orang. An yado'ar rajulu, yaitu, nah gitu ya tafsirnya jadi demikian, yaitu dulu orang-orang itu diperintah, yaitu setiap orang meletakkan tangan kanannya. Alah, ini benar-benar harus dari bahasa Arabnya wayahna ya, harus bahasa Arabnya nih dari kelihatan nanti nih, yaitu setiap orang meletakkan yadahu telapak tangannya. Setiap orang, yaitu setiap orang meletakkan telapak tangannya ala ziro'ihil yusro, di atas hasta kiri. Kalau bagian kanan menggunakan kata yadahu, tapi bagian kirinya di redaksi hadis ini zero. Kalau yadun itu telapak tangan, seperti yang kemarin ya, bab kemarin, raf'ul yaden. Raf'ul yaden itu mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu yang ini kemarin yang dimaksud dengan tangan, ini yang diangkat gitu ya. Ininya nih telapak tangannya, mengangkat telapak tangan ini sampai mana. Makanya yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran yang kemarin itu kadang berartinya tangan, bahasa kita tangan itu kan dari ujung jari gitu ya sampai bahu, ini kan tangan semuanya. Seperti kalau kita menyebut kaki, kaki itu dari mana sampai mana? Dari ujung jari sampai pangkal paha. Lutut bagian dari kaki, paha bagian dari kaki, betis bagian dari kaki, mata kaki, bagian dari kaki pasti, mata kaki. Nah kata yadun itu tangan, itunya kadang dengan arti demikian. Ya tangan secara umum yaitu dari ujung jari tangan itu sampai dengan pangkal lengan gitu ya, pangkal lengan itu tangan. Nah tapi di satu seperti yang kemarin mengangkat tangan, kalau mengangkat tangan itu apa seluruhnya itu terangkat, ternyata yang diangkat kan cuma telapaknya. Dan dijelaskanlah kemarin itu kan hazwa man kibaihi, hingga telapak tangannya itu berhadapan dengan sendi bahu. Gitu ya, telapak tangannya berhadapan dengan sendi bahu atau tepat berada di depan gitu ya. Kemarin kan hazwa itu jadi berhadapan atau tepat berada di depan ini nih, sendi bahu. Nah redaksi di hadis ini an yado'ar rajulu yadahul yumna. Ini yang penjelasannya dari dulu orang-orang itu diperintah, yaitu, nah ini ya perintahnya ini, diperintahkan ini an yado'ar rajulu, yaitu setiap orang meletakkan yadahul yumna, telapak tangan kanannya. Kita terjemah demikiannya, telapak tangan kanannya ini nih, ala ziro'ihil yusro. Kalau ya bagian kirinya bukan yadun, bukan tangan lagi, tapi ziro itu hasta. Jadi telapak tangan kanan di atas hasta kiri. Itu terjemahannya berarti nih hadis ini. Ini yang diperintahkan itu ini, yaitu diperintah itunya, diperintahkan meletakkan telapak tangan kanan di atas hasta kiri, fis sholati, di dalam sholat. Nah, itu berartinya terjemahnya nih, sekali lagi ini.
Dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, dulu orang-orang diperintah, yaitu setiap orang meletakkan telapak tangan kanannya di atas hasta kirinya. Ini yang diperintahkan, meletakkan telapak tangan kanan di atas hasta kirinya di dalam sholat. Nah, di mana hal ini menjadi rangkaian amal berikutnya setelah sebelumnya adalah mengangkat tangan. Sekali lagi ya, jadi mengangkat tangan itu di dalam sholat, mengangkat tangan, kemudian apa gitulahnya, mengangkat tangan kemudian apa? Berarti kan mengangkat tangan di dalam sholat itu bukan mengangkat kemudian ya teruslah di sini gitu kan, terus tangannya di sini. Ternyata mengangkat tangannya itu hanya sesaat saja mengangkat, kemudian ini rangkaiannya meletakkan telapak tangan kanan di atas hasta kiri. Ya, bukan mengangkat tangan sepanjang berdiri di dalam sholat itu tangannya terus seperti ini diangkat. Ternyata diangkat iya, tapi ternyata hanya sesaat saja mengangkatnya. Kemudian yang ini sekarang nih ya. Nah, kita lihat catatan dari ini kitab Fathul Bari ini ya. Mengenai bab ini, mengenai hadisnya juga. Nah, yang pertama di ujung hadisnya tadi, di ujung kalimat yang diucapkan oleh Sahal bin Sa'ad, di dalam sholat dulu orang-orang itu diperintah, yaitu setiap orang diperintah, artinya ya diperintah meletakkan telapak tangan kanan di atas hasta. Hasta itu dari pergelangan sampai dengan sikut. Itu kan zero itu yang itu gitu ya. Zero itu adalah tangan, bukan seluruhnya, tapi dari pergelangan sampai dengan sikut, itu ziroun gitu. Ziro bahasa Arabnya. Nah, berarti telapak tangan itu di situ di hasta, di atas ziro, yaitu bagian tangannya. Ziro itu bagian tangan dari pergelangan sampai dengan sikut. Ternyata cukup panjang. Kalau misalnya seperti betis gitulah. Betis itu panjang. Betis itu dari lutut sampai mata kaki. Berarti kan betis itu ada bagian yang dekat ke lutut, ada bagian yang dekat ke mata kaki, apalagi kalau yang betisnya panjang. kalau yang betisnya panjang gitu ya, itu betis itu kan bagian kaki itu dari lutut sampai mata kaki. Jadi kalau menyebut betis apa seluruhnya, atau yang dekat ke lutut, yang dekat ke mata kaki, atau di tengah-tengah. Misalnya hadis tentang tawarruk, duduk tahiyat akhir, cara duduk tahiyat akhirnya disebutnya duduk tawarruk, yaitu telapak kaki kiri ditempatkan di bawah betis kaki kanan. Nah, ini panjang, berarti telapak kaki kiri berada di bawah betis kaki kanan itu apakah yang dekat ke lutut, di tengah, atau yang dekat ke mata kaki? Ini namanya mubham kalau bahasa usul fikihnya. Kalau tidak ada keterangan lebih spesifik berarti ya bebaslah, berarti pokoknya di bawah betis, mau dekat ke lutut, mau di tengah, mau dekat ke mata kaki. Nah, sekarang ini bagian hasta, telapak tangan kanan di atas hasta.
Kalau kita bagi di sini berarti di atas hasta, tapi hastanya yang dekat ke sikut, berarti itu ya. Atau di tengah, anggaplah tengah-tengah antara ke lutut, lutut. Emang onta lutut di tangan. Yang dekat ke sikut, tengah-tengah gitu antara ke sikut dan pergelangan. Atau ini di hasta juga di sini, tapi ini kan hastanya yang dekat ke pergelangan. Beda nggak ditempatkan di sini dengan di sini? Kan kelihatan sangat jauh kan perbedaannya sebetulnya kan. Padahal ketiga-tiganya ini di hasta. Telapak tangan kanan di atas hasta kiri. Nah, karena hastanya panjang, anggaplah kalau kita bagi tiganya, ada hasta yang bagian hasta yang dekat ke sikut di sini, berarti ada hasta yang dekat ke pergelangan tangan ya di sini. Kan jelas kan perbedaannya meletakkan tangan di hasta dekat ke sikut dengan di sini di hasta yang dekat ke pergelangan. Nah, karena memang zero itu panjang antara sikut dan pergelangan. Nah, sebelah mana itu telapak tangan ini di atas hastanya itu di sebelah mana? Kalau tidak ada hadisnya, kalau tidak ada hadis yang spesifik sebelah mana di hastanya, mubham berarti apa namanya kaidah usul fikih nanti. Sesuatu yang mubham itu, mubhamnya tidak jelas tadinya sebelah mana gitu kan. Pokoknya asal di atas hasta, benar berarti. Asal di atas hasta, mau di dekat ke sikut, mau dekat ke pergelangan. Kalau di sini pasti salah. Ini bukan hasta, ini lengan atas. Kalau begini berarti kan bukan di hasta kalau begitu. Tapi kalau di sini di mana itu ya asal di atas hasta. Nah, sesuatu yang mubham itu selama tidak ada yang qarinah disebutnya keterangan lain yang lebih spesifik, berarti tetap dalam kemubhamannya. Sesuatu yang mubham kalau tidak ada hadis yang lebih spesifik, maka ya berlakulah atau disebutnya tetap dalam kemubhamannya, dengan arti bebas, jangan ditentukan. Namanya juga mubham. Bebas, jangan ditentukan itu harus di sini. Kenapa mengatakan harus di sini? Kan ini juga hasta. Nah, kalau tidak ada penjelasan atau hadis yang lebih jelas, berarti ya tetaplah dalam kemubhamannya. Kalau tidak ada yang lebih spesifik, berarti bebas intinya. Mau di sini boleh, mau di sini boleh. Pokoknya di atas hasta. Kalau di sini, nah ini juga sudah salah. Ini telapak tangan di atas telapak tangan. Iya. Kalau ini salah, ini telapak tangan kanan di atas telapak tangan kanan. Ini hadisnya, makanya saya untuk tangan kanan menggunakan kata yadahul yumna, telapak tangan kanan. Tapi ketika bagian tangan kirinya ziroun, bukan yadun. Telapak tangan kanan di atas hasta kiri. Kalau ini kan hasta itu dari mana ke mana gitu. Zero itu bagian tangan yang mana? Zero itu bagian tangan dari pergelangan tangan sampai dengan sikut. Di atas sikut kan sudah bukan zero, karena hasta atau zero itu sampai sikut. Kemudian setelah gitunya ini pergelangan tangan ini bukan lagi zero, ini kafun. Sementara dalam hadisnya itu di atas zero. Kalau ini berarti salah, berarti telapak tangan di atas telapak tangan, kan jadi begini. Ini sudah tidak sesuai berarti dengan hadis. Di atas hasta, bahasa Indonesianya hasta lah gitu ya.
Kalau di sini ini telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, sama salahnya dengan di sini. Ini juga bukan zero. Kalau ada orang yang sholat kemudian begini misalnya tangannya ini telapak tangannya di atas ini lengan atas, berarti juga tidak sesuai kan dengan hadisnya. Sama-sama bukan di atas zero-nya gitu kan, telapak tangan kanannya ini bukan di atas zero-nya. Apakah jadinya di sini berarti kalau bukan di atas zero, di atas telapak hasta kiri, apakah di sini di telapak tangan kiri atau di sini di lengan atasnya bukan di atas hastanya. Nah, kemudian berikutnya nih, fis sholati, di ujung hadisnya, di ujung redaksi hadisnya, Sahal bin Sa'ad mengatakan demikian tadi, orang-orang itu diperintah, yaitu setiap orang diperintahkan meletakkan telapak tangan kanan di atas hasta kirinya. Fis sholati, nah di ujungnya ada fis sholati, di dalam sholat. Di dalam sholat itu yang mana? Kebayang tuh pertanyaannya sih gitu. Di dalam sholat itu seperti apa? Ini maksud fis sholati itu, ya kita katakanlah begini, ya sholat yang mana? Sholat itu dari mana sampai mana? Ya sholat itu dari takbir sampai salam. Berarti dari takbir sampai salam tangan bagaimana? Fis sholati kan sholat ya kan, ini kata-katanya di ini fis sholati, di dalam sholat. Sholat itu dari takbir sampai salam. Berarti waktu ruku tangan di mana? Waktu duduk tangan di mana? Waktu salam saja, ketika salam kan salam itu kan bagian dari sholatnya. Berarti semuanya tangan kanan di atas. Itu kalau diartikan fis sholati seperti barusan, ya pokoknya sholat itu kan dari takbir sampai salam. Berarti dari takbir sampai salam telapak tangan kanan di atas hasta kiri. Waktu ruku begini, waktu sujud begini, waktu duduk begini, waktu salam juga begini. Pokoknya dari waktu takbir saja di tangan di sini. Memulai sholat saja tangan di sana. Kalau diartikan disebutnya umum, ini istilah usul fikih ini ya. Kalau diartikan umum ya seperti itu. Tapi kan jadi salah. Ternyata waktu takbir tangan bagaimana? Diangkat, bukan di sini kan? Waktu ruku tangan di mana? Waktu sujud tangan di mana? Waktu duduk tangan di mana? Ternyata posisi tangan di masing-masing posisi tersebut kan bukan yang ini, bukan telapak tangan kanan di atas hasta kiri, karena punya dalil masing-masing. Nah, berarti fis sholati di sini tidak bisa diartikan umum dari takbir sampai salam. Yang kalau bukan umum berarti khusus. Eta mah logika nah gitu, logika usul fikihnya. Kalau bukan umum berarti khusus. Kalau umum semuanya berarti terbawa dari takbir sampai salam. Tangan di mana? Telapak tangan kanan di atas hasta kiri. Itu memaknai saya nggak ngerti hadis begini kan. Ternyata susah. Fis sholati, sholat dari takbir sampai salam. Apa dari semuanya dari takbir sampai salam tangan seperti ini? Ternyata waktu ruku enggak, waktu sujud enggak, karena mereka punya dalil masing-masing. Oh, berarti bukan umum. Kesimpulannya demikian. Kalau fis sholati diartikan umum, dalam arti ya, dalam umum itu dari takbir sampai salam. Ternyata tidak demikian. Kalau bukan umum ini berarti khusus. Kalau khusus itu berarti satu yang dimaksud.
ruku? Bukan. Karena ada dalil sendiri kan. Tangan di mana waktu ruku kan punya dalil sendiri. Jadi ini nih telapak tangan kanan di atas hasta kiri itu pada posisi yang mana? Seluruh posisi. Karena ini fi sholat ini seluruhnya. Nggak bisa ternyata diartikan demikian. Kalau bukan umum berarti khusus. Khusus itu berarti satu. Karena khusus itu adalah satuan-satuan dari yang umum. Alah sok diajar usul fikih lieur grata. Ya khusus itu adalah satuan-satuan dari yang umum. Ternyata ini ya, setelah kita lihat artinya ya. Misalnya tadi ketika ruku tangan di mana? Oh, ada dalilnya sendiri, tangan, telapak tangan di lutut. Waktu sujud tangan di mana? Tangan itu termasuk anggota sujud, telapak tangannya gitu ya. Itu anggota sujud namanya, termasuk anggota sujud, yaitu anggota badan yang kena ke lantai, tangan diantaranya. Berarti waktu sujud kan juga tangan bukan di sini. Tapi kena ke lantai. Tangan itu termasuk anggota sujud, yaitu bagian badan yang kena ke lantai. Punya dalil sendiri berarti. Waktu duduk tangan di mana? Nah ternyata yang dimaksud fis sholati itu adalah fil qiyam, yaitu ketika berdiri membaca Fatihah dan surat. Qiyam itunya, posisi qiyam itu adalah posisi berdiri di dalam sholat ketika membaca Fatihah dan surat atau Fatihah saja. Ini makna ini nih ya, kata-kata fis sholat itu adalah fil qiyam. Selain qiyam berarti tidak seperti ini tangannya. Ruku punya dalil sendiri, sujud punya dalil sendiri, tangannya di mana, tangannya seperti apa, bagaimana gitu ya. Ada dalilnya sendiri. Karena ini bukan umum berarti khusus. Kalau khusus berarti ini di satu posisi dalam sholat. Nah, kalau bukan umum berarti ini di satu posisi di dalam sholat. Nah, yang mana berarti? Yaitu ya ternyata diperintah seperti ini, telapak tangan kanan di atas hasta kiri itu di satu posisi di dalam sholat, yaitu posisi qiyam namanya, sebutannya, yaitu berdiri ketika membaca Fatihah dan surat atau Fatihah saja. Kemudian berikutnya nih ya. Di dalam hadis ini isinya tadi perkataan, isi hadis ini kan perkataan Sahal bin Sa'ad. Iya mau sekarang bagian ilmu hadisnya nih. Barusan ilmu usul fikihnya gitu, sekarang bagian ilmu hadisnya. Ini sahabat, emang sahabat itu bisa dijadikan dalil? Emang agama diturunkan melalui siapa? Itulah intinya ya, agama itu agama Islam oleh Allah diturunkan kepada siapa? Melalui siapa? Melalui Nabi. Di mana Nabi itu kemudian kan mengajarkan agama Islam itu saat itu berarti kan kepada orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang sejaman dengan Nabi, disebutnya para sahabat. Jadi para sahabat itu mendapatkan agama Islam dari siapa? Bukan dari Allah langsung kan, tapi dari Nabi. Nah, mana hadis ini berarti kata Sahal bin Sa'ad, dulu kami diperintah, yang memerintah siapa? Di sini tersirat yang memerintahnya adalah Nabi, karena
ini yang diperintahkannya adalah sesuatu yang ada di dalam sholat, salah satu rangkaian amalan di dalam sholat. Ini tidak bisa dibantah nih, tersirat di dalamnya. Yang memerintah siapa? Nabi pasti. Sahal bin Sa'ad mengatakan demikian, dulu orang-orang itu diperintah yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas hasta kiri. Yang memerintah siapa? Banyak Abu Jahal. Masa yang memerintahnya Abu Jahal? Yang memerintahnya itu Nabi. Nah maka hadis ini disebutnya, ini bagian ilmu hadisnya, makanya nih ini hadis mauquf namanya. Di mana hadis mauquf itu hadis yang isinya adalah, isi hadisnya, redaksinya berupa perkataan sahabat atau menerangkan amalan sahabat. Mereka bukan dalil. Sebutlah mereka itu bukan dalil, karena agama itu, agama Islam hanya Allah turunkan melalui Rasulullah. Nah, tapi di sini ternyata yang menerangkan demikian itu adalah Sahal bin Sa'ad. Di dalamnya tersirat bahwa yang memerintahnya itu adalah Nabi. Maka hadis ini disebutnya hadis mauquf yang hukumnya marfu. Benar, redaksinya itu memang perkataan Sahal bin Sa'ad, tapi dia menyandarkannya kepada Nabi. Karena di sini tersirat bahwa yang memerintahkan demikian itu pasti Nabi, bukan yang lain. Saya benernya yang ngerti hadis, ingin memahami hadis itu ternyata susah. Harus ada ilmu hadisnya, ada ilmu usul fikihnya, terutama tadi kan secara tata bahasanya pun, ya secara tata bahasanya, grammarnya, nahwu sorofnya. Kenapa ada yang seperti ini? Padahal hadisnya itu telapak tangan kanan di atas hasta kiri. Kenapa di atas telapak tangan kiri? Sejak kapan zero artinya telapak tangan? Apa ada di kamusnya gitu kan, kalau zero itu artinya telapak tangan, sehingga meletakkan telapak tangan kanan itu di atas telapak tangan kiri. Kewe ala sodrihi, dia kok ala sodrihi di sini ininya saja sudah salah nih. Kemudian yang berikutnya, wa fi hadisi Wa'ilin, di dalam hadis tadi ini sahabatnya Sahal bin Sa'ad. Kieu nggak bahas itu, nggak bahas hadis teh. Hoream. Hese nggak bahas hadis teh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Karena sekarang yang kita baca, yang kita kaji itu kan kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, berarti hadis Bukhari yang sedang kita kaji. Ibnu Hajar al-Asqalani ini ya di dalam kitab Fathul Bari ini mengatakan pada hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai, di mana hadisnya ada hadisnya yang diriwayatkan melalui Wa'il bin Hujr, sahabatnya di dalam hadis Abu Dawud dan An-Nasai itu Wa'il bin Hujr. Di dalam hadis tersebut ada kata-kata summa wado'a yadahul yumna ala zohri kafihil yusro warusgi wasangidi. Nah ini yang spesifiknya. Kalau tadi zero itu mubham. Zero itu hasta. Seperti tadinya hasta itu kan dari sikut sampai pergelangan, atau kita balik dari pergelangan sampai dengan sikut. Itu mubham. Asal di atas hasta berarti benar. Kalau menurut hadis yang mubham. Kalau memang tidak ada yang lebih spesifik, hastanya itu ya apa yang dekat ke pergelangan tangan
atau kesikut berarti bebas asal di atas hasta gitu boleh. Nah ternyata untuk masalah yang sama di dalam hadis riwayat Abu Daud, masalah ini berarti ya, di dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai redaksi hadisnya demikian. Kemudian meletakkan telapak tangan kanan, wadoa yadahul yumna, ya, meletakkan telapak tangan kanan ala zohri kaffihil yusro, di atas telapak tangan kiri. Meletakkan tangannya atau telapak tangan kanannya di atas, ini baru ala kaffihil yusro, di atas telapak tangan kiri. Zohri punggung, kalau ini ala zohri kaffihil yusro. Anggaplah kalau ini telapak tangan itu ada bagian perut, sebutnya gitu segitunya sebutannya. Ini perut, ini punggung gitulah, bagian dalam bagian luar. Perut telapak tangan, ini punggung telapak tangan. Wadoa yadahul yumna, meletakkan telapak tangan kanannya ala zohri kaffihil yusro, di atas punggung telapak tangan kiri. Warusgi plus pergelangan tangannya, arusgu itu pergelangan tangannya. Wasaidi, kemudian asaid itu bagian dari hasta yang dekat ke pergelangan. Berarti boleh disebut yang tertutup oleh telapak tangan kanan atau oleh tangan kanan itu adalah punggung telapak tangan kiri, telapak pergelangannya, kemudian bagian hasta, tapi asaid itu bagian dari hasta yang dekat ke pergelangan, itu yang tertutup. Anggaplah tertutupnya karena disebutnya kan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, berarti yang di tangan kirinya itu di sini di redaksi hadisnya disebut 1 punggung telapak tangan, 2 pergelangannya, 3 bagian hasta yang dekat ke pergelangan. Sekali lagi nih, redaksi hadisnya ada 3 nih yang disebut di hadis ini di riwayat Abu Daud nih ya. Summa wadoa yadahul yumna, kemudian meletakkan telapak tangannya atau tangannya, itulah kita artikan telapak tangannya atau tangannya di atas 1 zohri kaffihil yusro, punggung telapak tangan kiri. Arusgi pergelangannya, asaidi itu bagian dari hasta, betulnya bagian dari hasta yang dekat ke pergelangan. Berarti di sini ini yang tertutup oleh tangan kanan itu adalah punggung telapak tangan kiri, pergelangannya dan hasta. Tapi hastanya bukan zero di sini sebutnya said. Said itu bagian dari zero. Kalau zero hasta itu dari seluruhnya ini ya. Kalau said itu zero tapi bagian yang dekat ke pergelangan. Nah inilah berarti yang tertutup oleh tangan kanan. Tangan kiri, bagian tangan kiri yang tertutup oleh tangan kanan itu adalah punggung telapak tangan ke kiri, pergelangannya dan bagian hasta yang dekat ke pergelangan. Berarti kalau di sini salah. Ini kalau di sini berarti salahnya, kalau meletakkan tangannya seperti ini salah. Karena asaid itu hasta, tapi yang bagian dari hasta yang dekat ke pergelangan.
Jadi persisnya gitulah. Belum sebelah mana ini belum. Baru ini bagian tangan di atas tangan ini baru itu yang dibahas. Baru bagiannya tangan kanan di atas tangan kiri. Ya tadi kan apa di sini, apa di sini, apa di sini atau di sini yang begini. Soalnya tuh ya baca ngegang ya nah dia. Watir tadi kali ini. Si Genu menerawang sholat si Genu akar galau pokoknya. Itu kenapa di bawah? Kalau sebutan tangan kanan di atas tangan kiri ini sudah benar. Kalau ini tangan kiri di atas tangan kanan. Kalau ini tangan kanan di atas tangan kiri, tapi kan bukan begini. Nah, apa di sini kah? Apa di sini kah? Atau di sini kah? Atau di sini? Atau di sini? Di mana sih? Belumnya. Ini baru soal tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, ininya berarti persisnya dari ini yang spesifiknya nih. Bagian tangan kiri yang tertutup oleh tangan kanan itu adalah punggung telapak tangan kiri, pergelangan tangan kiri, dan said jadinya hasta yang hasta yang dekat ke pergelangan. Nah berarti jadi seperti ini. Tangan kanan di atas tangan kiri itu pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Di pergelangan tangan kanan gitu di atas pergelangan tangan kiri, pas pisan gitu. Nanti telapak tangan kanannya ini berada di atas hasta saida sebutannya yang dekat ke nih tangan kanan pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Geser sedikit, nah itu sudah berarti ada selain Said lah, Said di tadinya si Said eta geuning ngaranna teh eta teh Said teh artina teh Said teh hasta yang dekat ke pergelangan. Berarti di sini nih telapak pergelangan tangan kanan ini di atas pergelangan tangan kiri. Itu udah sebetulnya posisi alami itunya, posisi alami. Karena kalau kesini ini kan jadi, karena waktu aslinya seperti kemarin kan waktu mengangkat tangan dengan caranya kan hanya melipat sikut saja. Ini kan memang otomatis tidak kena dengan jarak seadanya saja, dengan jarak bukan harus terbuka, dengan jarak seadanya ini pasti tidak kena. Nah ketika seperti ini tetap berada dengan jarak seperti waktu mengangkat tangan. Ngerasa ki. Kalau ke sini berarti kan kalau nggak biasa nih berjamaah di Masjidil Haram teh yang sangat berdempetan, mau bagaimana itu kan susah. Mengangkat tangannya kan sudah. Ini saja mengangkat tangan ini sudah. Ya kondisi darurat lah, berdesakan. Kalau di sana itu nggak bisa siapa gitu ya, diatur jaraknya boro-boro bisa seperti itu. Ada celah sasenti pasti ada celah sedikit saja pasti. Kalau belum rapat itu pasti akan ada yang ngisi. Ya karena memang sangat berdesakan. Jadi waktu berdiri mau memulai sholat saja ini sudah susah lahnya sholat dengan normal tumanina. Mengangkat tangannya saya sudah ini sebut kagencetnya terhimpit susah lah kan baik mah. Ari keur normal mah ulah atuh si dieu si Ganu si Ganu kagencet ka dieu segala ini atuh. Ini pergelangan tangan kanannya di atas pergelangan tangan kiri. Itu baru bab ininya karena judulnya hanya itu sebetulnya. Bab tangan kanan di atas tangan kiri.
Ternyata hadisnya pun yang ada di sini memang demikian, hanya sampai di situ tadi. Dulu kami diperintah, yaitu setiap orang diperintah meletakkan tangan kanan di atas hasta kiri, kan hadisnya sampai di sana. Nah, kemudian sebelah mana? Ini jadi sebelah mana gitu? Itu yang ini yang barusan sampai di sana nih ya. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i tadinya ada yang lebih spesifiknya. Yang dimaksud di atas hasta kiri. Yang dimaksud dengan hasta kiri di dalam hadis Bukhari itu kan ala ziro, di atas hasta kiri, ala ziro ihil yusro. Ternyata telapak tangan kanan, berartinya telapak tangan kanan berada di atas hasta kiri, tapi hastanya itu sa'id. Telapak tangan kanan berada di atas hasta kiri, tapi hastanya itu tadi sudah tidak mubham lagi, sudah tidak bebas mau di hasta yang dekat ke sikut, mau di tengah, mau hasta yang dekat ke pergelangan. Ternyata ini ada yang lebih jelas, hasta kirinya itu sa'id, yaitu sa'id itu adalah hasta, bagian hastanya yang dekat ke pergelangan. Jadi telapak tangan kanan di atas sa'id, di atas hasta kiri yang dekat ke pergelangan. Makanya pergelangannya yang di atas pergelangan, pergelangan tangan kanan itu di atas pergelangan tangan kiri, telapak tangannya ini nah baru di atas hasta. Ya, pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, telapak tangannya ini baru di atas hasta kiri. Jadi bukan di sini, ini berarti salah. Karena yang mubham itu kalau sudah ada yang spesifik harus dibawa kepada yang spesifik. Jangan boleh di atas hastanya itu di bagian yang mana saja, mau dekat ke pergelangan, mau dekat ke sikut hastanya. Padahal ada hadis yang sudah menerangkan, yaitu hastanya itu di hasta yang dekat ke pergelangan, yaitu kata sa'idnya tadinya. Kalau zero-nya saja itu bebas, mau dekat ke pergelangan, mau dekat ke sikut, disebutnya mubham. Ada yang lebih spesifik, yang lebih khusus menyebutkan bukan zero tapi sa'id. Sa'id itu bagian dari hasta yang dekat ke pergelangan. Nah, berarti di sini benarnya, yang benarnya adalah di sini nih berdasarkan hadis riwayat Abu Daud ya, dengan redaksi yang benar-benar khusus ini, yang tidak menyebut, tidak lagi mubham menyebut zero dalam arti hasta hanya dengan arti hasta, tapi bagian hastanya itu adalah sa'id di sini dengan redaksi ala zohri wadoa yadahul yumna, meletakkan telapak tangan meletaknya telapak tangan kanannya ala zohri kafihil yusro, di atas punggung telapak tangan kiri, warusgi pergelangan tangan kiri, wasa'idi kata sa'idah yang artinya adalah bagian hasta yang dekat ke pergelangan. Nah, itulah jadi tepatnya nih ya, yang di kaifiatnya, tepatnya kaifiat atau cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Intinya jadi demikian ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu adalah pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Nah, telapak tangannya ini yang di atas ini, baru nih pergelangan tangan kanannya ini yang di atas hasta kiri. Nah, kemudian datang tadi nih sebelah kalau ini sudah salah. Telapak tangan di kanan di atas telapak tangan kiri itu telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri.
Karena kalau seperti ini lalu ditempatkan di sini nggak akan bisa. Bagaimana pengamalannya gitu? Nah, ada hadis yang dengan redaksi seperti ini, yaitu riwayat Abu Daud ya. Alah, yang mana hadisnya? Wad'ul yumna alal yusra fis salat. Ini dengan judul seperti ini nih ya. Sebentar nih, ini hadisnya riwayat Abu Daud nih ya. Itu yang mencari ini nih hadis yang kedua tangan tadi ini ditempatkannya di mana? Di sini gitu ya. Di sebelah mana? Nah, iya ada hadisnya. Nuan sebenarnya nyirian sok ngaleungit deh. Alah, sebentar nih. Nah, ini nih. Ini hadis riwayat Abu Daud seperti ini ya. Terjemahnya kurang lebih tapi aku jeung Arab lah kita nggak ya mah. Ya do'u ya dahul yumna ala yadihil yusro. Nah, sama kan dengan yang ada di sini, tangan kanan di atas tangan kiri lah, intinya demikiannya. Ya do'u ya dahul yumna kanan ala yadihil yusro, di atas tangan kiri. Summa ya syuddu bainahuma ala sodrihi. Kemudian Rasulullah SAW memposisikan keduanya ala sodrihi, taeta masalahna ala sodrihi. Di dalam bahasa kita ini diartikan ala di atas, sodrun ala sodrihi di atas dadanya. Ini hadisnya redaksinya memang demikiannya. Ya syuddu bainahuma, kemudian tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi ini kan amalan ini setelah mengangkat tangan, kemudian anggap seperti ininya, mengangkat tangan, kemudian begini. Nah, terus kemana? Kemudian Rasulullah menempatkan keduanya nih, mengangkat tangan. Setelah diangkat, lalu tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Kemudian menempatkan keduanya di mana? Nah, ini redaksi hadis seperti ini. Ala sodrihi, di atas dadanya. Itu terjemahnya. Ala sodrihi, di atas dadanya. Di atas dada itu apa? Coba periksa badan masing-masing. Di atas dada apa? Leher di atas dada. Bener gak? Kemudian menyimpan, memposisikan, gitulahnya kita terjemahkan. Ya syuddu bainahuma ala sodrihi, mengangkat tangan, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Artinya mengangkat tangan langsung begini kan. Ini kalau kita memulai sholat, mengangkat tangan, kemudian kan mengangkat tangan bukan terus di sini. Selama berdiri tangannya begini, itu kan enggak. Karena mengangkat tangannya hanya sesaat, kemudian tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, terus kemana? Di jalan sudah diposisikan begini, nah, terus kemana? Ya syuddu bainahuma ala sodrihi, kemudian memposisikan keduanya di atas dadanya. Sebelah mana? Coba di atas dadanya teh ala sodrihi. Kalau di atas dada apa? Berarti dia urunan terus. Kalau benar-benar mau tekstual, ala itu di atas. Ya, di atas ala sodri, di atas dadanya. Di atas dada apa?
Tak apa kemudian ala sodrihi, pilih lain sodri teh dalam bahasa kita suka diartikan dadanya sodrun. Kalau pakai tanwin mas sodrun. Sodrun itu kalau punggung bahasa Arabnya apa? Tadi punggung telapak zohrun, punggung. Zohrun itu punggung, badan bagian belakang. Mubham nggak? Mubham. Kan punggung itu panjang, luas, aya cangkengna. Kalau belikat termasuk punggung nggak? Belikat itu kan bagian dari punggung. Pinggang itu bagian dari punggung. Karena berarti punggung, pinggul gitu kan kalau bagian badannya. Jadi secara umum bagian belakang badan manusia itu zohrun. Nah, kalau bagian depan sebutannya apa? Kalau belakang zohrun, kalau bagian depan sodrun. Jadi sodrun ini depan, di mana bagian depan badan manusia itu juga mubham. Ada batnun, perut. Kalau dalam bahasa Indonesia ada perut, ada ulu hati, ada kekemplong. Apa kekemplong itu? Ini bagian depan badan manusia ya. Kalau bagian ini secara fisiknya, ini secara fisik nih. Kalau secara fisik baik laki-laki ataupun perempuan, bagian ini itu sadyun. Baik laki-laki ataupun perempuan, ini bagian ini dadanya, bahasa kita kan dada, itu sadyun. Kalau sodrun bagian depan ini banyak, ada sadyun berarti payudara lah anggaplah gitunya. Kalau ini sadyun, batnun, kemudian ada saya lupa lagi di bawah perut, di bawah pusar itunya ada juga namanya. Kemudian ulu hati juga kan bukan perut, beda antara ulu hati dengan perut. Antara beteng jeung angan beda. Pan rasa ditonyok angan, lain ditonyok beteng dah. Nah inilah sodrun, luas berarti. Sehingga maknanya jadi begini sebetulnya. Mengangkat tangan lalu meletakkan kedua tangan telapak tangannya tangan kanan di atas tangan kiri, lalu keduanya ditempatkan di depan, bukan di belakang. Dan di belakang juga bisa. Berarti ditempatkannya di depan, bukan ke belakang. Kan ke belakang juga kan bisa kan, tangan kanan di atas tangan kiri tapi ditempatkannya di belakang badan, itu kan bisa. Nah di depan ala sodrihi itu berarti juga ini masih mubham. Karena bagian depan badan manusia itu tadi kan mulai dari sini, berarti mulai dari persis di bawah leher itu kan ya, sampai ke perut bagian bawah. Banyak bagiannya, ada beberapa. Kalau bagian ini itu bahasa Arabnya sadyun secara fisik. Karena ini sedang ngomong fisik, ini bukan misalnya kalau al ilmu fis suduri, ilmu itu di dalam dada, di belah mana? Karena itu bicara yang gaib. Ya ilmu kan gaib. Bukan ilmu gaib, ilmu kan gaib. Kalau ilmu gaib black magic atau itu mah. Aya oge sih sakolana itu teh. Sekolah itu di eta teh fakultas naon? Ya fakultas ilmu hitam sih. Sadyun. Jadi mengangkat kedua tangannya lalu keduanya ditempatkan di depan, bukan di belakang.
itu masih masih mubham juga sebutannya. Jadi persisnya sebelah mana? Bandingkan dengan yang tadi, telapak tangan kanan ini di atas apa tadi? Hasta. Sebelah mana kan? Hasta kan panjang gitu kan. Kan hasta itu panjang dari sikut sampai pergelangan. Ada yang spesifiknya, yaitu bukan ziroun tapi saidun, yaitu bagian hasta yang dekat ke pergelangan. Nah, itu yang dipakai berarti. Kalau yang mubham ada yang mubayan. Alah, bahasa usul fikih ya mah ada yang mubham, ada yang mubayan. Mah jangan masih pakai yang mubham, karena sudah ada yang lebih spesifik. Nah sekarang ada nggak hadis yang lebih spesifik? Kedua tangan ini di depannya sebelah mana? Ya, ada hadis yang menerangkan kedua tangannya itu di atas pusar. Nah itu yang lebih spesifik daripada sodrun. Bisa nggak dibandingkan dengan yang tadi? Itu lebih spesifik, lebih khususnya lebih spesifik daripada sodrun. Itu badan bagian depan. Ala sodrihi, kata sodrun itu kalau rumah sebelah mana? Dari sebuah rumah itu sodrun yang mana? Tampak depan, itu sodrun. Kata sodrun itu juga suka digunakan untuk rumah. Untuk rumah gitu ya, untuk sebuah rumah sodrun itu dipakai. Berarti sodrun itu yang mana? Bagian depannya sodrun mah. Kalau bagian belakang dapur namanya. Bagian belakang mah. Kalau kita melihat sebuah rumah gitu kan, sebuah rumah anggaplah ada rumah tampak depan gitu kan, tampak belakang, ada tampak samping. Tah sodrun itu rumah bagian tampak depan. Bahasa Arabnya sodrun. Kalau bagian belakang wah zohrun. Kebalikan dari sodrun mah. Artinya ala sodrihi di sini belum menunjukkan ke satu anggota badan tertentu. Ya kita saja suka mengartikan dada. Emang iya gitu, sodrun itu terjemahnya dada. Sodrun depan. Kalau sebuah kalimat nih, kalau dalam ilmu bahasanya, sebuah kalimat itu kan rangkaian kata-kata. Ya kalimat itu kan rangkaian kata-kata. Nah kata pertama itu disebutnya sodrun, bahasa Arab artinya kata yang terdepan, disebutnya sodrul kalam. Kalam itu ucapan, kalimat. Dalam ilmu nahwu sorof lah, dalam bahasa Arab sodrul kalam artinya kata yang berada paling depan sodrun mah bukan dada. Jadi ini di depan bukan di belakang, tapi di depannya sebelah mana gitu kan, perlu itu kan, di depannya sebelah mana. Tadi kan di sini juga di depan, di sini juga di depan, pokoknya bukan di belakang. Nah ada hadis yang dengan redaksi kedua tangannya ini diletakkan paukos suroh. Itu yang spesifiknya di atas pusar. Kalau yang tadi makanya kalau yang di sini emang pusarnya di mana? Kesalahan di sini, pusar di sini berarti ini di bawah pusar kalau begini. Kalau ini pusar nih ya, berarti di atas pusar. Tadi sebetulnya tangannya dulu berarti nih. Telapak tangan pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Nah kemudian keduanya ini tempatkanlah persis ternyata di atas pusar. Nah bagaimana supaya seperti ini? Pokoknya dari sikut ke sikut lurus. Ini naik gak? Yang tadi kan turun berarti kan ya? Nah, berarti lurus nih. Itu pasti jangan tahu disebut di atas pusar. Pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri,
Kemudian posisikanlah di sini dan ini harus lurus. Lurusnya tepak depan sih. Kalau tepak atas setengah lingkaran. Kecuali nu ipis. Kecuali nu ipis waktu tapak atas ge tetap lurus. Iya aduh, hamil abadi ya. Pokoknya di atas pusar itu coba nanti sambil bercermin mungkinnya bisa dicoba gitu kan, melihat sendiri. Ini pokoknya lurus saja nih tangannya, jangan nanjak berarti. Dari ini sikut ini naik, apalagi tadi di sini. Bukan naik lagi, ini mah terjal itu mah naik lagi. Atau kalau di bawah pusar ya jadi turun ini sikutnya. Nah seharusnya dari sikut kanan ke sikut kiri gitu jadi lurus gitu ya. Ini nih si tangan kanan dan tangan kirinya ini membentuk garis yang lurus. Ini persis fauqos surah gitu menurut hadisnya, di atas pusar. Ini pusarnya ini nih ya. Atau kudu buktikan lah tuh. Ini pusarnya bener tuh di atas pusar. Jadi rileks juga sebetulnya waktu mengangkat tangannya kan hanya melipat sikut, ini kan rileks itu kan gerakannya. Kemudian ditempatkan di sini juga rileks, posisinya itu benar-benar apa namanya, benar-benar tumaninah itu terasa dengan ya kalau sesuai hadis seperti itu ya seperti ini ternyata. Lurus ininya dari pokoknya jangan nanjak, itu juga jangan turun. Sekali lagi ini terakhir nih ya, ini pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Nah telapak tangan kanannya yang berada di atas Said tadi sebutannya ya, di atas hasta kiri. Kemudian keduanya ini ditempatkan di atas pusar. Ini lurus ininya, tadinya dengan catatan lurus itu bisa dipaksakan sih tampak depan. Lurusnya itu tampak depan lurus seperti ini. Nah, beres itu tanya. Kalau ini judulnya hanya ini sebetulnya judulnya hanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tapi redaksi hadisnya memang bukan yang ini. Di redaksi hadis yang lain kan ada yang lebih jelas tadinya tangan kanan di atas tangan kirinya seperti apa. Kemudian di dalam hadis Abu Daud tadi diantaranya yang dibacakan keduanya diposisikan di depan itu ala sodrihi itu bukan di atas dada, dan di atas dada mah leher. Ala sodrihi, kemudian keduanya ditempatkan di atas dada, jadi leher berarti. Ternyata sodrun di sana itu karena ini sedang bicara fisik kan, nyebut fisik manusia kan. Ada kafunnya, ada rusgun tadi pergelangannya, terus sodrun bagian depan, kebalikan dari zohrun kalau bahasa Arab. Ternyata kata sodrun dan zohrun gitu ya, itu juga digunakan untuk sebuah rumah misalnya. Sebuah rumah juga ada bagian sodrunnya, ada zohrunnya, ada tampak depan, ada tampak belakang. Kemudian dalam kalimat tadinya kalimat juga yang disebut sodrul kalam itu adalah kata terdepan. Kata terdepannya, katanya artinya sodrul kalam teh kata terdepannya depan gitu, arti sodrun teh depan. Nah berarti kan masih kalau depan luas, berarti bagian depan dari badan manusia itu kan mulai dari sini leher itu kan sampai ke di bawah perut. Nah ini mau sebelah mana? Mau sebelah sini, sebelah sini. Nah yang lebih jelasnya adalah ada hadis yang menerangkan fauqos surah, di atas pusar. Nah ternyata seperti tadi kaifiatnya, jadinya dari sikut ke sikut ini lurus, tidak boleh naik begitunya atau turun. Berarti ini tinggal coba masing-masing sambil bercermin, lurus nggak? Tampak depan aja lah, tampak atas mah jangan. Tampak atas mah setengah lingkaran.
aduh itu lurus-lurus, bukan tangan sih yang salah. Bari lagi pan lurus teh tampak depan.